hipertiroid akan mengakibatkan terjadinya kecepatan metabolisme menjadi cepat, sehingga pasien akan mengalami gejala jantung yang berdebar-debar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya benjolan di daerah leher bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya bisa disebabkan oleh penyakit gondok. Namun tidak semua orang bisa menyadari munculnya penyakit gondok ini, terutama jika ukurannya itu masih sangat kecil. Bersama saya Diti Febriani, perawat kamar bedah. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit kelenjar tiroid. Tiroid itu sendiri masyarakat awam sering mengatakannya sebagai kelenjar gondok atau kelenjar di daerah bagian leher. Kelenjar tiroid ini berfungsi menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid ini sangat penting bagi tubuh untuk mengatur berbagai macam proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi hormon tiroid ini mengatur kecepatan metabolisme di dalam tubuh, sehingga jika hormon tiroid ini berlebih atau biasa disebut dengan istilah hipertiroid, akan mengakibatkan terjadinya kecepatan metabolisme menjadi cepat, sehingga pasien akan mengalami gejala jantung yang berdebar-debar, gemetaran atau tremor, dan pasien cenderung kehilangan berat badan walaupun makan dalam porsi yang banyak. Juga biasanya sensitif terhadap rasa panas, mudah berkeringat, terjadinya gangguan tidur, dan mudah tersinggung. Sementara jika hormon tiroid ini berkurang, yang biasa dikenal dengan istilah hipotiroid, gejalanya justru sebaliknya daripada hipertiroid. Biasanya penderita akan sensitif terhadap udara dingin, kemudian sering lemas, berat badannya itu naik walaupun tidak makan, menstruasi yang lebih banyak dari biasanya, rambut mudah rontok, mudah lupa, mudah mengantuk, kulit dan rambut menjadi kering, dan bisa terjadi udem atau pembengkakan dan suara serak. Adapun penyebab kelainan tiroid ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu kelainan fungsi seperti terjadinya hipertiroid atau hipotiroid, kemudian karena kelainan bentuk, bisa saja ada benjolan di daerah tiroid tapi tidak mempengaruhi hormonnya, alias hormonnya tetap dalam tahap normal. Terkait kelainan tiroid yang disebabkan oleh kelainan fungsi, ini biasanya faktor risikonya terjadi pada perempuan, dan biasanya memang ada faktor keluarga atau keturunan. Jadi jika ada salah satu keluarga yang mengalami kelainan tiroid, maka harus hati-hati nih, karena ada kemungkinan mengalami kelainan tiroid juga. Untuk bagian kelainan fungsi ini biasanya disebabkan oleh autoimun. Ini merupakan penyebab yang paling sering. Namun kalau kelainan bentuk ini harus dibedakan menjadi apakah itu merupakan tumor jinak atau tumor ganas, dan ini juga bisa terkait dengan faktor genetik. Kemudian bisa disebabkan oleh kekurangan yodium, kemudian mengalami peradangan pada daerah kelenjar tiroid atau tiroiditis. Ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan tiroid. Tentu saja berjenis kelamin perempuan dengan usia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit tiroid, kemudian memiliki riwayat penyakit autoimun, pernah menjalani terapi radioterapi pada daerah dada, pernah mengalami pengobatan dengan iodium radioaktif. Keluhan pada kelainan tiroid, jika kelainan hanya berupa benjolan di bagian leher, biasanya tidak ada keluhan. Makanya benjolan baru diketahui jika ada orang lain yang melihat pada daerah leher tersebut. Namun ada juga beberapa rumah sakit yang menyediakan kuesioner yang bisa diisi apakah tubuh mengalami hipotiroid atau hipertiroid.
Biasanya jika terdapat 5 atau lebih dari gejala tersebut, kamu patut berkonsultasi ke dokter yang terkait. Untuk menentukan diagnosa pasti dari kelainan tiroid akan dilakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah yang pada bagian TSHS. Pemeriksaan TSHS ini dilakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah yang diambil dari pembuluh darah vena pada daerah lengan. Ini untuk mengukur konsentrasi thyroid stimulating hormone atau TSH yang terdapat di dalam darah. Namun jika terdapat benjolan, pemeriksaannya ini selain dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid, juga dilakukan USG tiroid. Pengobatan yang dilakukan adalah pengobatan sesuai dengan penyebab terjadinya penyakit tiroid. Jika terdapat benjolan, maka akan dilakukan biopsi untuk menentukan apakah benjolan tersebut jinak atau ganas. Jika ganas, maka akan dilakukan operasi. Kalau jinak, ada beberapa pilihan pengobatan selain operasi. Namun jika disebabkan oleh kelainan fungsi, ini tergantung apakah merupakan hipotiroid atau hipertiroid. Kalau merupakan kekurangan hormon tiroid, terjadi hipotiroid, pengobatan dilakukan dengan pemberian terapi hormon tiroid dari luar. Namun jika terjadi kelebihan hipertiroid, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan untuk menekan produksi hormon tiroid, atau bisa dilakukan operasi atau dengan radionuklir. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.